warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih musiyan ibadahu bi taqwa. Ba'da an nasta'idha billahi jami'an minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Para jamaah hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Umar Ibn Khattab di mana kita berada pada Jumat ini merupakan Jumat perdana yang dilakukan di dalam masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmah dan keberkahannya atas kita semua. Di bulan Sya'ban pada Jumat yang ketiga, menyambut dan menyongsong hadirnya bulan yang penuh dengan rahmah, keberkahan dan janji ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mempersiapkan kita semua untuk dapat betul-betul menjalankan ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Baik ibadah siam, qiyam, demikian pula dengan membaca ayat-ayat az-zikril hakim yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk mencerahkan hidup kita, membangun kesolehan, demikian pula mensucikan jiwa kita dari apa-apa yang dapat menghambat kemajuan kita, merusak kehidupan kita dan menghancurkan kebahagiaan kita, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kitabnya sebagai pedoman, sebagai petunjuk, sebagai cahaya, sebagai neraca bagi kita semua. Apabila ada perbedaan di antara kita, bukan kita kembali kepada perasaan masing-masing, bukan kembali kepada pemikiran dan pendapat yang berbeda-beda, tapi kita bersama-sama sebagai orang yang beriman, yang berserah diri kepada Allah, kembali kepada kitab Allah yang menjadi hakim di antara kita semua. Beberapa hari lagi kita akan menyambut bulan turunnya Al-Quran. Bulan tersebut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan turunnya Al-Quran.
Sebelum Al-Quran diturunkan, Ramadan sama dengan bulan-bulan yang lain. Apalagi pada zaman dahulu sebelum Nabi diutus, sebelum Ramadan dijadikan sebagai bulan turun Al-Quran, bulan ini hadirin sekalian termasuk bulan yang tidak disenangi oleh masyarakat Arab. Karena bulan ini cenderung hadirin sekalian panas terik, meningkat tinggi. Oleh karena itu Ramadan diambil dari kata Ramad yang berarti bara. Tapi begitu turun Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan bulan tersebut dengan turunnya Al-Quran pada salah satu malam. Lalu kita bertanya, bila malam turunnya mendapatkan kemuliaan dengan turunnya Al-Quran, bagaimana dengan Al-Qurannya itu sendiri yang menjadi penyebab kemuliaan dari bulan Ramadan tersebut? Maka tak heran Allah bersumpah dalam suratul Waqi'ah, fala uqsimu bimawaqi'in nujumi wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sumpah yang amat dahsyat bila kita memahami kedahsyatan dari sumpah tersebut. Aku bersumpah dengan posisi dari bintang-bintang yang berada pada galaksi. Dalam galaksi kita hadirin sekalian terdapat bermiliar-miliar bintang. Matahari merupakan salah satu bintang di antara sekian miliar bintang yang terdapat pada galaksi Bima Sakti kita. Pada galaksi Andromeda terdapat 1 triliun bintang menurut perhitungan perkiraan manusia. Dan matahari kita bukan merupakan bintang yang terbesar, tapi salah satu bintang bahkan relatif kecil dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Matahari kita dikelilingi oleh planet-planet yang mengorbit di sekelilingnya. Kemudian planet kita yang merupakan bumi yang kita diami dikelilingi oleh 1 bulan yang mengitarinya sebagai satelit. Terdapat lagi planet yang memiliki bukan hanya 1 bulan, terdapat beberapa bulan yang mengelilinginya. Tata surya kita yang terdiri dari beberapa planet sudah merupakan hal yang menakjubkan, baru sedikit yang disingkap oleh manusia. Padahal itu merupakan sebutir debu hadirin sekalian di tengah-tengah galaksi yang begitu luas. Sedangkan jumlah galaksi sampai saat ini manusia belum dapat memastikan berapa jumlahnya. Begitu pula luas ruang angkasa kita ini. Allah bersumpah dengan posisi dari setiap bintang yang mengitari pusat galaksinya, termasuk matahari kita bersama planet-planet, bersama satelitnya bulan, mengitari hadirin sekalian bersama matahari pusat galaksi. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Dan ini merupakan sumpah yang amat dahsyat bila kalian memahami kebesarannya. Allah bersumpah untuk menegaskan dan meyakinkan kepada kita akan kedudukan Al-Quran yang amat agung. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sesungguhnya kitab suci Al-Quran ini merupakan kitab bacaan, pelajaran, pendidikan dan petunjuk yang amat mulia. Fi kitabim maknun, yang berada dalam kitab yang terjaga, terpelihara. Yang dimaksudkan dengan kitab maknun adalah lauh mahfud, bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfud. Sebelum Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi-Nya, secara bertahap Allah turunkan kitabnya dalam lauh mahfud. Kemudian Jibril sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi yang dihadapi Nabi, Allah turunkan melalui Jibril ayat-ayat. Sebelum sampai kepada Nabi kita, dijaga, dipelihara dalam kitab yang benar-benar terjaga. La yamassuhu illal mutahharun, tidak disentuh
kecuali oleh hamba-hamba yang dijaga, dipelihara kesuciannya, yaitu para malaikat. Hadirin sekalian, menjaga kitab suci tersebut dari mulai di Lauh Mahfuz, kemudian diantar oleh Jibril Al-Amin, malaikat Jibril yang merupakan hulu balang malaikat yang menjadi pengantar wahyu kepada Nabi. Pada saat Allah turunkan wahyunya kepada nabinya, Allah perintahkan langit dijaga dengan ketat hingga jin tidak mampu untuk mendekat dan menguping apa-apa yang menjadi pembicaraan malaikat untuk menjaga kesucian Al-Quran. Hingga dalam suratul Jin mereka mengatakan, wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami'il an yajid lahu shihaban rasada. Dahulu kami suka menguping di langit, mendengarkan pembicaraan malaikat mengenai rahasia-rahasia yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada mereka. Oleh karena itu pada masa dahulu kala ahli nujum, tukang ramal, berkembang dengan pesat karena jin-jin yang menyampaikan berita-berita kepada mereka, seolah-olah mereka mengetahui yang gaib, padahal apa yang mereka dengar dari malaikat. Tapi begitu Nabi diutus, Allah perintahkan langit dijaga dengan ketat, hingga siapa saja dari bangsa jin yang mendekat langsung dibunuh oleh panah-panah api yang membakar dirinya. Al-Quran yang Allah turunkan pertama dalam Lauh Mahfuz yang dijaga oleh para malaikat, diantarkan oleh Jibril Al-Amin. Kemudian langit pun dijaga dengan ketat. Setelah itu diantarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga nabinya dan mengawal dirinya hingga kesucian Al-Quran dan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala terpelihara. Bukan hanya pada masa hidup Nabi kita, bahkan setelah beliau wafat hingga kini Al-Quran terjaga, terpelihara kesuciannya, agar menjadi, hadirin sekalian, neraca hidup kita, agar menjadi pedoman bagi kita, agar menjadi hakim yang menuntaskan pertentangan, perselisihan di antara kita. Bukan lagi kembali kepada pemikiran manusia, bukan lagi kepada perasaan mereka, bukan kembali kepada interpretasi mereka, bukan lagi kepada tradisi budaya atau doktrin kelompok, golongan, sekte, tapi langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kalau kalian berbeda pendapat, terjadi perselisihan, bukan kalian bermusuh-musuhan, bukan kalian bertikai, bukan kalian berperang saling menumpahkan darah atau saling mengkafirkan satu dengan lainnya. Kembalikan persoalan kalian ke dalam kitab Allah, ke dalam tuntunan nabinya. Itu akan lebih baik akibatnya bagi kalian, akan membawa kalian menuju kehidupan yang rukun, damai, mempersatukan kekuatan kalian, membangun kepercayaan dan kecintaan di antara kalian. Ini merupakan modal bagi bangsa yang ingin maju. Tapi di saat satu bangsa kehilangan kepercayaan di antara mereka, kecintaan berubah menjadi kebencian, kemudian kedamaian berubah menjadi pertikaian, jangan harap bangsa ini akan pernah mengalami kemajuan. Oleh karena itu yang terjadi pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari masyarakat jahiliyah yang bercerai-berai, yang menumpahkan darah disebabkan persoalan yang sepele, Nabi berhasil menyatukan mereka. Hati-hati yang keras, yang lebih keras dari batu, dapat dilunakkan dan disatukan dengan kembali kepada Allah, di mana pada saat itu manusia bukan mulia karena nasabnya, bukan mulia karena kedudukannya, bukan mulia karena hartanya, bukan mulia karena warna kulitnya. Islam berhasil menyatukan hati mereka dengan mempersaudarakan mereka dan menegaskan di hadapan mereka bahwasan yang termulia di antara kalian adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga tidak ada orang yang diberikan kesempatan untuk menyombongkan diri karena nasabnya, karena kedudukannya maupun hartanya. Demikian pula tidak ada orang yang akan direndahkan dan disia-siakan karena asal usulnya setiap orang berhak untuk menerima haknya
Demikian pula seorang hadirin sekalian, betapapun tinggi kedudukan di saat dia berbuat aniaya, dia akan dikenakan sanksi hukuman bagaimanapun mulianya di tengah-tengah masyarakat. Ini yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pula yang dicontohkan oleh para sahabatnya. Ini pula yang dicontohkan oleh orang-orang yang mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari seorang wanita yang berasal dari Bani Makhzum, salah satu suku Quraisy yang mulia. Abu Jahal berasal dari Bani Makhzum, Al-Walid ibn Mughirah berasal dari Bani Makhzum, suku yang punya kebanggaan tinggi. Dia masuk ke dalam Islam, tapi rupanya hadirin sekalian, imannya lemah. Tangannya hadirin sekalian diulurkan untuk mengambil yang bukan haknya, mengambil sebuah kalung. Dia tertangkap, barang bukti hadirin sekalian juga di tangannya, dengan saksi-saksi yang bersaksi, dibawa ke hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah diteliti ternyata dia bukan orang yang tidak mampu. Karena apabila seorang yang tidak mampu melakukan pencurian disebabkan karena butuh, karena lapar, atau karena ingin memberikan pengobatan bagi keluarganya, hukuman akan dibekukan. Oleh karena itu, kalau seorang budak mencuri karena lapar, bukan budak yang dihukum, tapi tuan yang dihukum, seperti yang terjadi pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beberapa hamba sahaya mencuri onta milik tuannya, disembelih kemudian dimakan. Tuannya mengadukan mereka kepada Al-Khalifah Amirul Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar tidak langsung dengan serta-merta menghukum, tapi bertanya kepada mereka, kenapa kalian lakukan? Dijawab oleh mereka, kami bekerja untuk Tuan kami. Kami mengabdikan diri kami untuk dirinya, tapi dia mengabaikan kami dan tidak memberikan kami makan yang cukup. Waktu ditanya, ternyata terbukti perbuatan tuannya, bukan mereka yang dihukum, tapi tuannya yang dikenakan hukuman karena mengabaikan orang-orang yang bekerja padanya. Begitu wanita ini terbukti bahwa dia mencuri bukan karena desakan kebutuhan, maka Nabi putuskan untuk dipotong tangan. Bani Makhzum merasa malu, suku terkemuka dari bangsa Arab, wanita mereka mencuri, maka mereka datang pada Usamah bin Zaid bin Haritha. Ayah dari Usamah ini orang yang diangkat anak oleh Nabi kita, orang yang amat dicintai, dan Usamah pun orang yang dicintai Nabi kita seperti mencintai cucunya Al-Hasan wal Husain. Usamah datang kepada Rasulullah atas permintaan Bani Makhzum agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatalkan hukuman pada wanita tersebut. Mereka berjanji untuk memberikan ganti rugi yang berlipat untuk menjaga wajah mereka. Begitu Rasulullah mendengar ucapan Usamah, marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, atashfa'u fi haddin min hududillah? Apa kau datang memohon syafaat pada seorang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala? Langsung dia perintahkan orang berkumpul di masjid. Kemudian Nabi mengeluarkan suara yang keras dan lantang di tengah-tengah mereka. Kalian masih belum meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Bila seorang mulia melakukan pelanggaran, kalian ringankan hukumannya. Tapi bila seorang lemah melakukan pelanggaran, kalian beratkan hukumannya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang jiwa Muhammad di tangannya. Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarqat laqatat yadah. Jangankan wanita Bani Makhzum ini, demi yang jiwa Muhammad di tangannya, seandainya putriku Fatimah mencuri, aku tak akan ragu-ragu untuk memotong tangan. Ini hadirin sekalian suara keadilan yang ditegakkan, dikumandangkan dimulai dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang memiliki hak istimewa di hadapan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu Al-Quran diturunkan, Nabi diutus bukan mengajarkan kita untuk melakukan pembenaran,
tapi mendidik kita untuk mengikuti kebenaran, mengajak kita untuk hidup mulia, bukan menjual kemuliaan untuk tujuan pribadi hadirin sekalian. Oleh karena itu ayat-ayat Allah yang dibacakan untuk mencerahkan hidup kita. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mensucikan jiwa kita dan membangun kesolehan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Al-Quran sebagai pedoman sepanjang masa bagi kita, yang terjaga, terpelihara kesuciannya dari hawa nafsu dan berbagai macam penyimpangan. Begitu pula pada masa Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu dia naik menjadi pemimpin umat menggantikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, aku bukan orang yang terbaik di antara kalian, tapi kalian telah memilih aku sebagai pimpinan kalian. Bila aku lurus, bantulah aku. Bila aku salah, ingatkan aku. Orang yang kuat di antara kalian lemah di hadapanku, hingga aku mengambil hak orang yang teraniaya dari tangannya. Sedangkan orang yang lemah dari kalian kuat di sisiku, hingga aku mengembalikan haknya dan menghukum orang-orang yang zalim. Begitu pula yang terjadi pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seorang yang tegas, keras, bukan hanya terhadap orang lain, bahkan terhadap dirinya, hidup dalam kesederhanaan, tidak pandang bulu terhadap siapapun. Bahkan dengan tegas mengatakan, siapa yang akan meluruskan aku bila aku bengkok? Seorang sahabat mengeluarkan pedangnya, ana laka ya Amirul Mukminin. Beliau tidak marah hadirin sekalian. Beliau tidak tersinggung dengan sikap tersebut. Oleh karena itu ketika dia mendengar gubernur Mesir Amr bin As membiarkan putranya memukul seorang pemuda Mesir karena dia merasa sebagai anak gubernur, di saat mereka melakukan perlombaan, anak gubernur dikalahkan oleh seorang pemuda biasa, anak manja yang makan dengan sendok perak, piring emas, merasa tersinggung karena dikalahkan oleh seorang pemuda biasa. Langsung dia gunakan pecutnya sambil berkata, ana ibnul akramin, aku seorang anak dari orang yang termulia. Pemuda Mesir ini mengadu pada Amr bin As, tapi Amr bin As menutup mata dan menutup telinganya. Dia meninggalkan Mesir, berangkat menuju Madinah, menuntut keadilan. Ketika tiba di Madinah, menempuh perjalanan yang cukup jauh, dia mengadukan urusannya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bukan seorang yang menggunakan baju kebesaran, mahkota, singgasana, tidak. Seorang yang sederhana, tidur di atas pasir. Dia melayani dirinya sendiri. Dia berpikir bekerja untuk umatnya, bukan untuk dirinya. Ketika Sayyidina Umar mendengar apa yang dilakukan oleh anak dan putra Amr bin As, dia perintahkan Amr bin As bersama putranya datang ke hadapan. Si anak dalam keadaan terikat. Perjalanan jauh, ketika datang ke hadapan Amirul Mukminin, dia berikan pecutnya kepada pemuda Mesir tersebut. Sekarang kau pukul Ibnul Akramin yang telah memukul kamu. Pemuda Mesir dengan penuh kemuliaan dia mengatakan, sebetulnya saya tidak ingin menuntut dirinya atas apa yang diperbuat, tapi yang saya inginkan keadilan ditegakkan di antara kita. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan semata-mata untuk Allah, bukan untuk kebanggaan, bukan untuk nama, bukan pula dalam rangka berkampanye, tapi untuk Allah. Demikian pula kalian sampaikan kesaksian kalian semata-mata karena Allah, walaupun konsekuensinya akan merugikan kalian, akan merugikan bahkan kedua orang tua kalian. Apabila mereka bersalah, tetap bersalah. Jangan karena alasan kebaktian pada mereka kita membela mereka atau kerabat-kerabat kalian. Ini merupakan keadilan yang dikumandangkan oleh Islam. Oleh karena itu yang diinginkan oleh Allah, yang diinginkan oleh Rasulnya, bukan melahirkan sarjana-sarjana Islam yang berpendidikan tinggi tapi bermoral rendah,
bukan ingin menjadikan kita pengusaha-pengusaha yang sukses, tapi usaha kita lakukan dengan cara berkhianat terhadap Allah, terhadap umat Islam sesama saudara kita. Tapi yang Allah inginkan bagaimana kita menjadi umat yang cerdas, umat yang tercerahkan, umat yang disucikan jiwanya, memiliki akhlak pekerti yang mulia, dan hidup betul-betul berjuang untuk menegakkan kalimat Allah, membuktikan kebenaran janji-janji Allah dan kebenaran risalah Allah yang disampaikan oleh Rasulnya sebagai kebenaran dan agama keadilan yang tidak meragukan. Oleh karena itu jangan kita merasa bangga dengan jumlah umat Islam di negeri kita yang banyak kalau moral kita rendah. Ini yang membuat kita hari ini sekalian berjalan di tempat, bahkan berjalan mundur. Maka mari bersama-sama dalam memperbaiki kehidupan umat kita, kehidupan bangsa kita, pemerintahan kita, dengan memperbaiki diri kita, memperbaiki kehidupan sosial kita, menghidupkan amar ma'ruf nahi mungkar semata-mata karena Allah, bukan untuk kepentingan kelompok maupun golongan. Oleh karena itu mari hari ini sekalian kita bersatu dalam Islam, bukan lagi berjuang untuk kepentingan kelompok dan golongan, karena yang dijamin oleh Allah adalah orang-orang yang berserah diri, dan wasiat dari Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan agama yang diridhai Allah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Begitu pula firman Allah, inna ad-dina 'indallahil islam. Cukup bagi kita di saat ditanya, apa agamamu? Ana muslim. Tidak perlu kita tambahkan sesuatu, tidak perlu kita mengurangi. Ini yang akan menjadi jaminan kita dan menjadi ikatan di antara kita. Begitu kita menambahkan sesuatu, orang lain akan melakukan hal yang sama. Akhirnya syirik akan menodai hadirin sekalian keimanan dan persatuan kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqul Allah tabaraka wa ta'ala musiyan wa mudzakkira, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadhirul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم ولم شمث المسلمين اللهم انصرنا على أعدائك وأعدائنا أجمعين اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم الغالبون واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة